Hasil poin yang sudah dikumpulkan kedua tim di hari pertama Battle Fishing perairan Pidijaya, Aceh, ternyata masih imbang nih Strike Bait Mania. Beberapa ikan pelagis dari jenis tongkol dan ikan demersal dari keluarga kakap berhasil dinaikkan para peserta. Keadaan cuaca dan gelombang yang semakin memburuk memaksa kami harus mengurungkan niat kembali melanjutkan battle fishing di laut. Tapi, hal ini jelas bukan menjadi halangan bagi saya dan peserta lainnya untuk melanjutkan battle. Teringat, tim penjaga tambak memiliki ikan bandeng yang siap panen. Kedua tim pun sepakat untuk melanjutkan battle fishing hari kedua di tambak nih. Kesabaran saya menunggu sambaran akhirnya kembali membuahkan hasil. Sesaat pelampung pancing tenggelam, joran langsung saya hentak kuat tarik sambil memutar reel. Strike! Akhirnya, ini dia hasil pancingan ikan bandeng di sini. Gerakannya yang lincah cukup menyulitkan saya untuk memegang si ikan. Enggak, aman. Gua ambil, Bam. Ikan bandeng pun berhasil melarikan diri nih Strike Bait Mania. Waduh. Tidak, Bam. Menang kali, Bam. Ya, ini peraturannya tetap harus dipegang dulu ikannya. Tadi mau dipegang, ikannya lepas, malah lari ke ini parit yang satunya. Saya pun harus menahan rasa kecewa. Walau berhasil terpancing, tapi saya gagal memegang si ikan dan keburu kabur. Kegagalan saya mendapatkan poin akibat ikan yang melarikan diri tadi ternyata dimanfaatkan oleh tim lawan. Kayaknya yang lain mata satu. Nah, biar saya 3 mata aja, biar cepet dapet. Bang Harun dari tim penjaga tambaknya sendiri membuat rangkaian mata kail bercabang, berharap ikan bisa lebih cepat menyambar. Benar saja, strateginya berhasil mendapat sambaran. Strike! Ai yang menjadi rekan setimnya langsung bergegas mengambil jaring untuk menyerok si ikan yang terpancing. Wah, sepertinya ini yang dinamakan belajar dari pengalaman. Ikan bandeng pun berhasil mendarat di tangan Bang Harun. Poin perdana untuk tim penjaga tambak. Mancing Mania Strike Bait, mantap! Melihat tim penjaga tambak sudah berhasil mendulang poin, saya semakin penasaran. Untuk kesekian kalinya, umpan saya kembali disambar. Strike! Bodoh. Tidak mau gagal Bodoh karena amat. mocel, saya bergegas menaikkan ikan bandeng dan menjaringnya sendiri. Ternyata, teriakan Bang Harun menandakan dirinya juga mendapatkan strike nih, Strike Bait Mania. Tapi, sebagai lawan, saya pun berniat mengerjai Bang Harun. Ini bandengnya nih. Lumayan dapet, akhirnya naik. Dari tadi 3 udah lepas mulu. Nih, milkfish nih. Mancing Mania Strike Bait. Mantap. Curang itu berdua, nggak boleh berdua, Bam. Double strike kali ini membuat saya harus berbesar hati membagi 1 poin untuk Oke, masing-masing bagus ya, tim. bagus ya. Mantap! Suasana battle pun semakin memanas. Ai ternyata juga tidak mau ketinggalan mendapatkan sambaran ikan di tambaknya sendiri. Strike! Wuhu, akhirnya seekor ikan bandeng kembali berhasil landed. Poin tambahan untuk tim penjaga tambak. Mancing Mania Strike Bait, mantap. Strike Bait Mania, sejatinya ikan bandeng ini merupakan ikan yang cukup adaptif.
banyak menghabiskan waktu hidup di air payau, bandeng juga bisa menjalani hidup di air asin maupun air tawar. Setelah menetas di laut, kelompok besar ikan bandeng akan bermigrasi ke wilayah muara yang menyediakan sumber makanan alaminya. Perenang cepat satu ini merupakan jenis omnivora yang memakan lumut, buah-buahan, ikan kecil, serta cacing. Mantap! Tertinggal poin tidak mematahkan semangat saya mendapatkan ikan bandeng. Dewi Fortuna kembali berpihak kepada saya. Wih, lompat dia. Strike! Ya, pelampung gue lepas. Wow, ternyata Sorry, ikan Bang. bandeng memang punya kekuatan yang lumayan fantastis. Bang, ya, Bang. Sering bantuin gua. Ini dia, bandeng lagi. Ini lumayan nih, ukurannya sekilo 2 nih Pak Jun ya? Iya, sekilo 2. Pancing mana ya, strike back. Mantap. Sebagai ikan budidaya, bandeng banyak disukai karena rasanya gurih serta tekstur dagingnya yang lembut. Satu lagi strike big mania, saat perayaan Tahun Baru Imlek, hidangan bandeng menjadi bagian tradisi wajib bagi warga keturunan Tionghoa. Akhirnya, poin untuk tim saya sendiri. Mantap! Pancing mana ya, strike back. Mantap. Berada di kandang sendiri membuat Ayu terlihat lihai mengarahkan ikan untuk menyambar umpannya. Strike! Lepas sudah. Saya pun tidak tinggal diam. Memberi ejekan supaya ikan terlepas dan mendapatkan hukuman. Lepas ya. Lepas. Lepaskanlah. Dan benar saja, belum sampai daratan, ikan terlepas alias mocel. Baik, ya, peraturannya ingat. Kalau mau cel, Scott jam. Scott jam dulu lah. Olahraga pagi-pagi kita. Yuk. Berapa kali? 5? 5 aja. Jangan capek-capek. Yuk. 1. Makin seru saja battle fishing di tambak ikan bandeng ini, Strike Big Mania. Bang Ai, biasa mancing di laut langsung sekeras-kerasnya. Di sini harus halus kalau main bandeng. Ada 2 kali. Mocel, Scott jam. Ini kita tunggu nih. Bang Harun juga nih harus Scott jam. Waktu terus berputar dan matahari sudah semakin terik. Bang Harun, Bang Ai, udah nih ya. Selesai kita. Ikannya juga udah kurang makan, nih mulai panas. Ikannya juga kurang makan. Jadi emang tadi kita battle di sini 2 jam aja. Jadi dari jam 8 sampai jam 10. Hasilnya ternyata dia lebih banyak. Oke Bang ya. Ini syaratnya juga yang kalah di tambak ini harus masakin bandengnya. Jadi saya sama Pak Junet mau prepare, mau siap-siap buat masak bandeng. Rekan setim saya di battle bandeng kali ini, Pak Junet, bertugas membersihkan ikan bandeng hasil pancingan. Rencananya, ikan bandeng ini kami bakar dengan sambal khas ala saya pastinya. Selagi Pak Junet membersihkan ikan, saya menyiapkan saus untuk ikan bandeng yang sudah dibakar nantinya. Bumbunya cukup sederhana, ada beberapa rempah dan cabai yang saya iris untuk dicampur menjadi satu. Tambahkan irisan tomat dan perasan jeruk nipis agar memperkaya cita rasa sambalnya ini. Terakhir, tinggal tambahkan kecap manis secukupnya. Ikan bandeng yang sudah dibersihkan, lanjut diberi perasan jeruk nipis supaya tidak amis. Dan taburan garam supaya tambah gurih.
Ikan bandeng tinggal dibakar sampai benar-benar matang deh Strike Back Mania. Nih udah jadi nih bandeng bakar. Jadi nggak kasih bumbu apa lagi Pak ya? Cuman kasih apa tadi? Jeruk nipis? Jeruk nipis sama garam. Ini karena ikan baru masih segar, pasti rasanya juga enak. Ayo langsung makan Bang ya? Yuk. Ayo yang menang duluan yang menang Menang duluan. Ayo silakan. Ayo, cok ayo. Meskipun tim saya kalah, tapi untuk urusan perut tetap harus saling kerjasama ya. Wah ini ternyata bandengnya rasanya manis banget, enak. Terus juga biasanya kan kalau ikan-ikan tambak-tambak kayak gini bau tanah ya Pak, bau lumpur. Ini nggak sama sekali, ikannya enak banget. Padahal kita baru banget dapat, langsung kita masak. Terus ikannya juga tebel-tebel dagingnya. Tapi tetap kalau makan bandeng hati-hati, karena dia durinya banyak. Jadi walaupun makan, mesti lihat-lihat dulu. Kadang durinya suka nyangkut di tenggorokan. Kalau begitu, saya izin untuk melanjutkan santapan ikan bandeng lezat satu ini. Mantap! Masih di daerah Pidijaya. Kali ini saya mau mengikuti salah satu aktivitas masyarakat. Hari ini saya sama Bang Harun janjian nih sama Pak Junet mau cari tiram di sepanjang muara di Sungai Piding. Oh, itu Pak Junetnya kayak udah ada nih. Kita sana Bang, kita harus kayak terlambat kayaknya. Ayo Bang. Duluan dia. Tiram suka hidup di pantai maupun muara sungai karena banyak bebatuan dan batang kayu sebagai media mereka menempel dan hidup. Jadi yang kita cari tiramnya bukan tiram-tiram kecil nih. Jadi kalau menurut Pak Jun kita cari yang besar-besar. Jadi kalau ntar dimakannya lebih enak ya Pak. Iya. Lebih berasa. Kebiasaannya menempel di bebatuan membuat tiram memiliki cangkang yang jauh lebih kasar dibandingkan dengan jenis karang yang lainnya. Saya harus berhati-hati karena selain cangkang tiram juga terkenal dengan ketajamannya. Apalagi air di lokasi pencariannya kali ini terbilang cukup keruh. Nah, pindah. Pindah Pak. Mana Pak? Sana. Udah basah nih Pak. Ayo pindah. Jadi emang harus hati-hati juga nih ternyata turun ke dalam sungai kayak gini buat cari tiram. Karena emang di bawahnya tiram semua. Kalau bisa harus pakai alas kaki. Kalau Bapak udah tahu tempat-tempatnya di mana. Jadi Bapak bisa nggak pakai alas kaki. Kalau saya harus pakai alas kaki kan. Karena saya nginjek tiram semua ini. Strike Back Mania, bukti mengenai konsumsi tiram sudah ada sejak zaman purba adalah dengan ditemukannya sampah dapur berupa cangkang tiram. Temuan terbanyak berada di pantai dan diperkirakan tiram merupakan sumber makanan yang melimpah ketika itu. Harus nyelam ya Pak. Oke. Ini Pak, ada nggak Pak? Ada Pak? Ada. Oh, ternyata nggak gampang nyarinya. Ini tergantung sungainya juga sih. Kalau sungainya, ini sebenarnya sungainya lagi surut ya Pak. Iya. Tapi ternyata surutnya juga masih dalam. Ini gimana kalau lagi pasang nyari ini susah banget. Ada lagi? Cuma satu Pak. Ya, ini ada. Udah nyelam begini cuma satu. Hasil tiram yang saya ambil bersama Pak Junet, selanjutnya akan saya olah menjadi santapan lezat khas dari Aceh.